Oke. Nah, jadi kita masuk ke deret Taylor ya, deret Taylor. Nah, deret Taylor ini bedanya dengan deret Maclaurin adalah kalau deret Maclaurin itu eh, fungsi persyaratannya adalah fungsi dan turunan dari fungsi tersebut harus terdefinisi pada X sama dengan nol. Artinya turunannya itu ada nilainya. Fungsi dan turunannya itu ada nilainya pada X sama dengan nol. Ingat ya, minggu lalu kan kita belajar ada konvergensi seragam ya. Jadi harus secara seragam konvergen pada X sama dengan nol untuk deret Maclaurin. Nah, untuk deret Taylor ini bedanya adalah untuk fungsi-fungsi dan turunan-turunan dari fungsi yang jika kita masukkan X sama dengan nol, dia tidak terdefinisi. Nah, artinya kalau misalnya kita masukkan dia X sama dengan nol, kita substitusi fungsi tersebut dan turunannya dengan X sama dengan nol, hasilnya jawabannya adalah tak hingga. Ya, jadi artinya itu tidak ada nilainya. Kalau nol itu masih ada nilainya, tapi kalau tak hingga tidak ada. Nah, karena itu kita harus menggunakan deret Taylor. Nah, pada dasarnya deret Taylor ini mirip dengan deret Maclaurin, hanya bedanya kalau kalian lihat kan kalau deret Maclaurin dia hanya X di sini ya, X, X pangkat 2, X pangkat 3. Nah, tapi karena ini deret Taylor, dia X dikurang H ya, ditambah A2 X dikurang H pangkat 2, ditambah A3 dikali X kurang H pangkat 3 dan seterusnya. Jadinya yang kita substitusi itu bukan X sama dengan nol tapi X sama dengan H, di mana H itu tidak boleh sama dengan nol. Nah, jadi H-nya tidak boleh sama dengan nol. Oke, silakan kalian catat sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi itu aja perbedaan antara deret Maclaurin dengan deret Taylor. Ya, sudah? Sudah selesai ya? Oke. Nah, jadi eh, ya, ini hanya menjelaskan lagi bedanya bahwa kalau misalnya deret Maclaurin fungsi dan turunannya itu bisa diturunkan pada X sama dengan nol. Sementara kalau deret Taylor dia tidak bisa. Nah, contohnya yang tidak bisa kita pakai deret Maclaurin adalah ln(x) ya. Contohnya adalah ln(x). Jadi ln(x) itu kita tidak akan bisa eh, hitung dengan menggunakan deret Maclaurin. Dia harus memakai deret Taylor. Ya, dia harus memakai deret Taylor. Sudah? Oke, sudah dicatat ya. Oke, nah kenapa? Karena kita punya ln(x) sebagai fungsi yang akan ditentukan deretnya. Nah, kan selalu untuk menghitung deret ini kita butuh turunan ya. Nah, jadi turunan dari fungsi ini adalah seper X. Jadi kalau kita masuk ke, kita substitusikan X ini dengan nol, satu dibagi nol itu dia nilainya itu tidak terdefinisi. Nah, inilah alasannya kenapa ln(x) ini tidak ada deret Maclaurin-nya. Nah, jadi makanya kita butuh deret Taylor untuk mendefinisikan si ln(x) ini. Nah, sekarang berarti yang perlu kita cari tahu apa nilai H-nya, ya, apa nilai H-nya. Nah, biasanya di soal itu ditentukan nilai H-nya segini, ya, gitu ya. Nah, ini dia deret Taylor. Contoh fungsi yang tidak bisa dengan deret Maclaurin, tapi bisa dengan deret Taylor, ya.
Oke. Nah, sekarang kita mulai coba menghitungnya ya. Nah, jadi berarti eh, untuk menentukan si Dirac Taylor ini kita perlu apa? Kita perlu nilai X sama dengan H. Nah, khusus untuk si ln(X) ini, H itu adalah sama dengan 1. Ya. Nah, jadi berarti untuk kita bisa menghitung A0, A1, A2, A3, dan seterusnya, kita butuh nilai H ini. Nah, nilai H itu kan tadi tidak boleh nol ya. Karena kalau sama dengan nol ya sama aja itu deret Maclaurin. Nah, jadi yang kita pilih adalah dia X sama dengan 1. Ya, X sama dengan 1. Nah, biasanya di soal itu dia ditentukan gitu ya. Kamu coba tentukan deret Taylor untuk fungsi ini, Pak, yang diperluas atau yang expanded pada X sama dengan 1 atau X sama dengan pi per 2. Nah, nanti ditentukan berapa nilai H-nya ya. Oke. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat sama aja ya koefisien penentuan koefisiennya. Penentuan koefisiennya itu selalu kita mulai dengan A0. A0 itu adalah fungsi yang original kita substitusi dengan H. Nah, untuk AN berarti kita turunkan ke N dari fungsi tersebut, kita substitusi X sama dengan H, lalu kita kalikan 1/N faktorial. Ya. Nah, ini adalah cara penentuan koefisien. Jadi koefisien determination. Ya. Oke, sudah? Sudah ya? Oke. Nah, sekarang berarti kita pelajari ini ln(X) ya, ln(X). Nah, eh, expanded around X to the X equal to 1 ya. Nah, jadi berarti ln(X) itu A0 tambah A1 dikali X kurang 1 ditambah A2 dikali X kurang 1/2 ditambah A3 X dikurang 1/3 dan seterusnya. Nah, jadi tahap pertama kita harus tentukan berapa koefisiennya ini ya. Nah, kita tentukan berapa A0, A1, A2, dan A3. Nah, coba saya kasih waktu kalian 5 menit untuk menentukan A0, A1, A2, A3. Coba, saya kasih waktu ya. Coba hitung. Mem, Kenapa? sebelumnya izin saya Muhammad Ali hadir, Mem. Muhammad Ali hadir. Katanya tadi sudah di absen, Mem. Terlambat datang, terlambat masuk Zoom. Ya, Ali. Muhammad Ali. Ada lagi yang udah datang? Izin mem, saya Hmm? Lisna S. Suburian, mem. Siapa? Lisna S. Suburian, mem. Lalu? Saya Cilia Antonia Purba, Mem. Udah, itu aja. Tessa? Saya Mem Pindi Saragi. Tessa udah. Tessa datang ya. Hadir, mem. Hadir. Oke. Naswa? Naswa? Naswa apakah hadir? Enggak ya. Udah itu aja. Vindi tadi, Mem. Vindi. Vindi, Mem. Vindi hadir ya? Oke. Hadir, Mem. Jenny? Enggak ya. Febrika? Enggak. Oke. Oke. Sekarang coba lanjutkan pekerjaannya. Sudah dapat belum? A0-nya berapa? A0-nya berapa? Udah mengerti kan caranya kan? Udah mengerti belum?
Untuk A0 itu 0, Mem. Ya, A0, 0. Karena kan ln1 itu 0, ya kan? Nah, untuk A1, Untuk A1, 1. 1. Karena turunan dari ln x itu adalah seper x, ya. Nah, seper x. Jadi 1/1, 1. Nah, A2, A2 Seperdua. seperdua. Nah, seperdua ya. Nah, seperdua positif atau negatif? Negatif. Negatif. Nah, jadi A0-nya hilang, A1 itu positif, A2 dia negatif ya. Nah, negatif seperdua X dikurang 1/2 jadinya ya. Nah, A3 Sepertiga positif. sepertiga positif. Nah, nanti kalau kalian hitung lagi A4, pasti negatif. Nah, pasti negatif. Nah, jadi makanya di sini kita bisa lihat, nah, yang pertama A0-nya itu sama dengan ln1 atau 0. Jadi artinya A0 itu akan hilang, ya kan? Nah, akan hilang. Nah, lalu karena kita harus cari turunannya kan. Nah, ln x itu turunannya seper x. Nah, sementara turunan keduanya negatif seper x kuadrat. Nah, sementara turunan ketiganya 2 dibagi x pangkat 3. Nah, jadi makanya kalau kita substitusikan x sama dengan 1, jadi A3-nya itu adalah 2. Ya, A3-nya ada 2. Jadi A1-nya 1, A2-nya negatif 1, A2-nya positif 2. Ya, positif 2. Nah, nanti kalau kalian teruskan, dia berarti semua ada nilainya ya, kecuali A0. Hanya A0 yang hilang. Nah, tapi yang lainnya dia ada nilainya. Oke, udah dicatat nih? Udah ya? Nah, jadi berarti eh, si derivatif itu dia mengikuti ini, negatif 1 pangkat n dikurang 1 dikali n dikurang 1 faktorial dibagi x pangkat n, baru kita substitusikan x sama dengan 1. Nah, jadi nanti kalau kalian lihat deret Taylor dari ln x itu adalah x dikurang 1 dikurang seperdua x kurang 1/2 ditambah sepertiga x dikurang 1/3. Nah, jadi ini kan ini dia positif, berarti yang ganjil positif, yang genap dia negatif. Dan kalau kalian lihat di sini semua faktorialnya hilang. Kenapa? Karena A-nya itu ada nilainya, jadi bisa di-cancel. Nah, jadi dia bukan seperdua faktorial lagi, tapi seperdua. Sepertiga pun bukan sepertiga faktorial. Harusnya kan kalau apa sepertiga faktorial. Tapi karena nilai dari si A3-nya di sini 2, jadi makanya dia sepertiga tinggal, bukan sepertiga Taylor, sepertiga faktorial. Nah, ini juga nilai A4-nya dia adalah 6, ya. 6. Jadi makanya di sini eh, kan harusnya 1/4 faktorial. Nah, jadi tapi kita cancel dengan 6 di sini, di atas dia jadinya seperempat dan seterusnya. Oke. Nah, ini jadi inilah dia deret Taylor, ya, deret Taylor. Sudah? Sudah jelas ya? Sudah dicatat ini? Sudah, Bu. Udah, oke. Nah, lalu kalian bertanya, eh, si deret ini dipakai di mana di physical chemistry? Nah, dipakai di physical chemistry itu adalah ketika kita menjelaskan eh, gas yang non ideal. Kalau gas ideal kan menghitungnya cukup PV sama dengan nRT. Nah, jadi kalau yang non ideal kita bisa menghitung dengan persamaan virial. Nah, persamaan virial ini dia menggunakan deret. Ya, jadi persamaan virial ini dia menggunakan deret, ya. Oke.
Nah, ini dia contohnya. Jadi ini kita punya PVM. VM itu adalah volume molar ya, volume molar dari gas. P itu tekanan, R itu adalah konstanta gas ideal, T adalah suhu dalam Kelvin. Nah, jadi di sini kalian lihat persamaan virial itu adalah PVM dibagi RT sama dengan 1 ditambah B2 dibagi VM ditambah B3 dibagi VM pangkat 2. Nah, tambah B4 dibagi VM pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini namanya persamaan virial. Ya, persamaan virial. Kemarin di gas dan termo dipelajari nggak ini? Ada dipelajari nggak persamaan virial? Nggak ada, Mem. Nggak ada. Nah, ini dia ada persamaan virial ya. Oke. Sudah nih, udah dicatat? Udah ya. Nah, jadi berarti di situ eh, si yang persamaan 8 itu dia itu adalah deret Maclaurin. Tapi apa ininya? Variabelnya itu adalah 1/VM, 1/VM. Nah, jadi berarti eh, yang B2, B3 itu kita sebut sebagai koefisien virial. Nah, tapi koefisien virialnya ini dia sebagai fungsi T, suhu, bukan sebagai fungsi VM. Ya. Nah, jadi berarti nanti eh, yang persamaan 8 tadi, kita berarti bisa menentukan properti dari gas non-ideal dengan memakai virial koefisien. Nah, jadi virial koefisien ini dia merupakan deret Maclaurin. Ya, deret Maclaurin. Sudah dicatat? Nah ya, oke. Nah, jadi berarti persamaan 8 tadi bisa kita cut ya supaya lebih 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 sufficient. Dia jadinya PVM dibagi RT. Nah, dia mendekati 1 ditambah B2 dibagi VM. Nah, jadi persamaan 8 tadi bisa kita 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 apa namanya, kita sederhanakan menjadi persamaan 9 ya. Jadi PVM dibagi RT mendekati 1 ditambah B2 dibagi VM ya. Nah ya. Oke. Nah, jadi berarti eh dia ada lagi persamaan virial yang lain. Contohnya adalah PVM sama dengan RT ditambah A2P ditambah A3P pangkat 2 ditambah A4P pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, di sini berarti dia eh, variabel dari deret Maclaurinnya bukan lagi VM, tapi variabelnya di sini adalah tekanan. Nah, jadi dia untuk penentuan properti dari gas ideal dengan menggunakan persamaan virial itu bisa variabelnya volume molar, bisa variabelnya adalah tekanan. Nah, jadi bisa persamaan 8 9 tadi, bisa juga persamaan 10. Nah, persamaan 10 ini dia eh, variabelnya adalah tekanan, ya. Oke. Nah, saya rasa ini nggak usah ya. Dilanjut example. Nah, sekarang kita masuk ke latihan ya, latihan dari eh, kita masuk ke latihan lagi ya, ya. Sebentar dulu.
Oke, nah ini coba kalian kerjakan ini. Kita punya E pangkat X. Nah, tentukan deret Maclaurin dari E pangkat X. Coba kerjakan. Berarti kalau E pangkat X itu, ya kalau deret Maclaurin apa tadi? Deret Maclaurin dia X sama dengan 0 ya. Jadi apa deretnya di sini? Coba kerjakan. Saya kasih waktu berapa ya? Sekitar 5 menit ya. 5 menit bisa kan? Sudah? A0-nya berapa ini? A0-nya. A0-nya berapa? A0-nya. Satu ya, Mem. A0-nya 1 karena E pangkat 0 ya. Nah, A1-nya A1-nya berarti kan kita harus cari turunan dari si E pangkat X. Apa turunan dari E pangkat X? X, ma'am. Oh, masa X? Turunan dari E pangkat X, X gitu. Em, Turunan dari E pangkat X apa? 1/X ya, Mem. Enggak, itu turunan dari ln X. Ini E pangkat X. Turunan dari E pangkat X apa? Nah, itu makanya untuk deret ini kalian harus paham turunan-turunan ya. Paham turunan-turunan. Nah, jadi untuk informasi ke kalian, turunan dari E pangkat X itu adalah E pangkat X juga. Jadi turunan pertamanya E pangkat X, turunan keduanya E pangkat X, turunan ketiganya E pangkat X, terus E pangkat X. Makanya deret Maclaurin dari E pangkat X itu adalah sama dengan 1 ditambah 1/1 faktorial X, ditambah 1/2 faktorial. Kenapa? Karena semua dia A0, A1, A2, A3, seterusnya itu adalah 1. Nah, jadi kita cukup 1/n faktorial kita kalikan X, 1, jadi 1/1 faktorial, 1/2 faktorial,
1/3 faktorial, dan seterusnya. Nah, jadi eh, catatan untuk kalian ya, turunan dari E pangkat X sampai turunan ke berapapun dia tetap E pangkat X. Ya, oke? Coba dicatat ini. Kalau misalnya belum apa, kan bisa dibuat catatan. Jadi, any derivative of A to the X same as A to the X. E to the X. Ya. Selesai dicatat? Udah, Mem. Hah, udah? Oke. Nah, sekarang coba kerjakan ini. Deret Maclaurin untuk ln 1 ditambah X. Nah, saya kasih waktu 5 menit ya. 5 menit. Saya kasih waktu 5 menit. Nah, coba kalian kerjakan. Nanti kita pelajari sama-sama lagi ya. Kamu nggak mau ambil apa? Mau? Nggak. Nggak kan? Kalau mau air kelapa, kamu tadi ada di baru taruh masukkan ke kulkas, kamu nggak boleh panas. Nah, jadi hitung dulu A0. Oh, A0-nya berapa? A1. A1 berarti kalian harus turunkan. Lalu A2, A3. Nah, jadi kalau A1 turunan pertama, A2 turunan kedua, A3 turunan ketiga, dan seterusnya gitu ya. Jadi cukup biasanya itu kalau misalnya kalian hanya hitung sampai 5 suku pertama, udah cukup itu. Ya. Oke, udah dapat. A0 apa? A0-nya. Belum ya? A0-nya berapa? Hah? Nol, Mem. 0. A0-nya 0. Hilang ya. Nah, A1-nya? 1, Mem. A1-nya 1. Nah, A2-nya? A2-nya? Nah, turunan kedua berarti kan? -1/2, Mem. Negatif 1/2. 2. Ya. Jadi dia ln 1 tambah X itu adalah X dikurang 1/2 X pangkat 2 ditambah 1/3 X pangkat 3 dikurang 1/4 X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, jadi berarti Dari tadi ln anjing nulis jam sekarang. jadi berarti ln 1 tambah X ini deret Maclaurin-nya hampir mirip dengan si E pangkat X tadi. Nah, ya. Coba kalian catat dari sini ya, biar kalian tahu ya kan. Nah, dari sini coba dicatat ya. Kalau mau catat, kalau nggak apa-apa.
Sudah selesai dicatat ini? Belum, Mem. Belum, oke. Sudah? Sudah ini? Sudah dicatat yang ini? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, ini coba dicatat ya. Ini sekedar ini. Maksudnya kalian tahu bagaimana turunannya gitu ya. Selesai ini? Selesai dicatat? Sudah, Mem. Sudah. Oke, ini jadi patternnya, polanya adalah seperti ini ya. Negatif 1 × n = 1 dibagi n. Jadi n faktorialnya hilang lagi ya. Sama seperti e pangkat x tadi ya. Sudah ini? Sudah selesai ya? Udah dicatat ya? Ya. Sudah, Mem. Oke, nah jadi lengkapnya dia seperti ini deretnya. Nah, jadi ln 1 tambah X sama dengan X dikurang setengah X pangkat 2 ditambah sepertiga X pangkat 3. Jadi ini kan yang dia pangkatnya genap, dia negatif. Nah, ini kan X pangkat 2 negatif, X pangkat 4 negatif. Nah, tapi yang pangkatnya ganjil, satu pangkat 1 dia positif, pangkat 3 dia positif, pangkat 5 dia positif. Nah, ini dia adalah deret Maclaurin untuk ln 1 ditambah X. Ya. Oke, kita lanjut ya. Udah bisa kita lanjut kan? Nah, ini kita khusus latihan-latihan deret ya. Nah, coba yang ini. Deret Maclaurin untuk cos X. Kemarin belum kan? Belum kita kerjakan kan?
Ya, bukan yang tadi kan, yang minggu lalu kita kerjakan sinus X ya. Nah, ini coba deret Maclaurin untuk cos X. Saya kasih waktu 5 menit ya. 5 menit lagi coba. Nah, jadi coba, karena ini masih deret Maclaurin, berarti ya tetap X sama dengan 0 gitu ya. Ini tentukan dulu A0-nya, ya kan? A1, A2, A3, ya kan? Izin, Mem. Mm-mm. Saya atas nama Jenny, Mem, tadi telat absen gara-gara HP saya ke restart tiba-tiba, Mem. Jadi harus nunggu hidup kembali, Mem. Makanya saya agak telat masuknya, Mem. Jenny Blackpink. Ini saya baru tahu bolon, Mem. Oh, kirain Jenny Blackpink. Oke, ya, dikerjakan ini ya. Ada yang udah selesai? A0-nya berapa? A0-nya 1, Mem. A0-nya 1. A1-nya Nol. 0. A2-nya? A2-nya Negatif 1/2, Mem. 1/2. Negatif 1/2. Negatif 1/2 itu setelah kalian kalikan dengan faktorialnya ya. Nah, seperti n faktorial. Negatif negatif 1/2 faktorial. Nah, jadi negatif 1/2 faktorial. Oke. Nah, jadi secara lengkapnya dia, jadi artinya akhirnya eh, yang ganjil hilang ya. Nah, di sini yang ganjil yang hilang. Tapi jadi tinggal yang pangkat genap. Nah, pangkat genap pun beralternasi antara 1/n faktorial dengan negatif 1/n faktorial. Nah, jadi berarti lengkapnya itu cos X itu 1 dikurang 1/2 faktorial X pangkat 2. Nah, ditambah 1/4 faktorial X pangkat 4 dikurang 1/6 faktorial X pangkat 6. Jadi ganjilnya semua hilang. Tinggal yang genap. Nah, genapnya pun beralternasi ya. Dia pangkat 2 ini dia negatif, otomatis pangkat 4 positif, pangkat 6 dia negatif. Nah, nanti kalau kalian lanjutkan, pangkat 8 dia pasti positif. Ya. Nah, dia tapi ini faktorialnya tetap nggak hilang. Ya, beda dengan E pangkat X dengan ln 1 tambah X tadi ya. Itu faktorialnya hilang karena A0-nya itu bisa di cancel ya, di cancel out. Oke. Ini mau dicatat? Yang ini mau dicatat? Mau, Mem. Oke, catat dulu. Biar kita lanjut lagi dengan contoh soal yang lain ya. Nah, jadi berarti hari Jumat kita masuk ke matriks ya.
Udah ini? Udah dicatat? Udah, Mem. Udah ya. Nah, ini mau dicatat kah? Jadi pokoknya kalau kalian lihat berarti kan di sini deret ini nanti pasti ada yang hilang. Atau kalau yang tinggal pun dia beralternasi positif dengan negatif. Nah, tapi ada juga deret hanya A0-nya aja yang hilang ya. Nah, tapi yang lain semua ada. Nah, tapi malahan n faktorialnya itu jadi berubah ya. Nah, jadi selalu ada polanya. Nah, tapi yang penting ini di sini berarti kalian harus tahu turunannya. Nah, kalau deret Maclaurin itu kita substitusi dengan X sama dengan 0. Nah, tapi kalau deret Taylor kita substitusi dengan X sama dengan H. Nah, H itu biasanya ditentukan. Oke? Sudah ini? Sudah ya? Oke, nah terakhir yang ini. Nah, jadi deretnya secara lengkap yang ini. Nah, jangan lupa kalian nanti X pangkat 2-nya, X pangkat 4-nya jangan lupa kalian tulis ya di jawaban soal. Nanti pasti ada keluar deret Maclaurin dan deret Taylor ini pasti akan keluar di ujian. Nah, jadi jangan lupa kalian tulis. Oke? Sudah? Sudah selesai nih? Oke, kita Udah. lanjut ya. Oke, nah coba ini. Ini sekarang kita tetap fungsinya cos X, tapi kalian tentukan deret Taylornya yang diperluas dengan X sama dengan pi per 2. Coba kalian kerjakan. Nggak terasa nih, nah kita Kamis depan udah UTS ya. Nah, jadi maksudnya biar kita selesaikan, besok kita ketemu, Senin kita ketemu, nah, jadi Kamis kita UTS ya. Saya kasih waktu 5 menit lagi ya untuk kalian mengerjakan ini. Jadi bedanya ini turunannya tetap sama dengan soal-soal yang sebelumnya tadi ya. Nah, tapi di sini kita substitusikannya X sama dengan pi per 2, bukan X sama dengan 0. Ya.
Sudah dapat? A0-nya berapa? A0-nya? A0-nya berarti cos pi per 2 ya. Pi per 2 itu adalah 90 ya. Jadi cos 90 sama dengan 0. Jadi berarti A0-nya hilang ya. Nah, A1-nya berarti negatif sinus X. Ya, negatif sinus pi per 2. Nah, berarti dia 1. Nah, jadi makanya di sini cos X itu untuk Taylor itu adalah A0 tambah A1 dikali X dikurang pi per 2. Nah, ditambah A2 dikali X dikurang pi per 2 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, jadi artinya kita harus cari nilai A0, A1, dan A2. Nah, A0-nya itu 0. Jadi A0-nya hilang karena cos 90 itu 0. Lalu A1 itu dia adalah negatif 1. Nah, A2 adalah 0. Nah, jadi di sini berarti pangkat yang genap yang hilang. Beda dengan yang tadi ya. Yang tadi kan pangkat yang ganjil ya. Nah, ini pangkat yang genap yang hilang. Jadi berarti ini A3-nya adalah sepertiga ya. Jadi di sini all the coefficient of even number disappear, tapi odd number alternate antara 1/n faktorial dan negatif 1/n faktorial. Nah, jadi berarti cos X-nya kalau untuk deret Taylor itu negatif 1/faktorial X dikurang pi per 2 ditambah 1/3 faktorial X dikurang pi pangkat 3 dikurang. Nah, jadi berarti semua pangkat genap hilang. Nah, hanya tinggal pangkat ganjil. Pangkat ganjil pun alternate antara negatif dan positif. Nah, jadi coba kita lihat tadi kan kalau yang cos X yang Maclaurin, ini kan deret Taylor ya. Nah, ini, kalau yang cos X-nya, ini dia malah hanya pangkat genap yang tinggal. Pangkat ganjilnya hilang. Jadi kalau dia deret Maclaurin untuk cos X, dia pangkat ganjil yang hilang. Nah, tapi kalau deret Taylor untuk cos X, dia pangkat yang genap yang hilang. Pangkat ganjil yang tinggal. Oke? Coba dicatat ini. Udah selesai dicatat yang ini? Udah belum? Yang ini udah? Sudah, Mem. Udah Sudah, ya. Mem. Ya, Mem. Yang ini? Belum, Mem. Oke, coba catat ya. Jadi nanti udah dipastikan apa deret Taylor dengan deret Maclaurin. Saya harap kalian udah semakin bisa mengerjakan. Nah, jadi nanti akan keluar di UTS ya. Tapi tentunya soalnya bukan seperti ini ya. Nanti fungsi-fungsi yang lain. Jadi artinya apa? Artinya turunannya kalian harus pahami ya. Mem, izin, Mem. Ya, Saya Cynthia, Mem, baru bisa ikut bergabung karena baru pulang dari klinik, Mem. kenapa kamu Cynthia kok pulang dari klinik? Hah? Sakit? Iya, Mem. Cynthia. Febrika masih belum ya? Masih absen ya? Terima kasih, Mem. Oke. Oke. Ini udah selesai dicatat? Beda, Mem. Sedikit lagi, Mem. Sedikit lagi? Sedikit lagi atau sudah? Sudah ya?
Sudah, oke. Nah, ini mau dicatat? Boleh, Mem. Silakan. Sudah? Sudah selesai dicatat ini? Sudah belum? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, jadi ini kalau kalian mau buat catatan kaki, catatan tambahan bahwa yang even numbernya semua disappearing, odd numbernya itu alternate between one over n factorial and then one negative one over n factorial. Oke? Nah, eh nah, ini terakhir. Ini yang penting yang perlu kalian catat. Nah, inilah deret Taylor untuk cos X. Ya, coba kalian catat. Jadi nanti penulisan lengkap deret Taylornya jangan lupa ya ini ya. X dikurang pi per 2 ditambah X dikurang pi per 2 pangkat 3. Nah ini jangan lupa. Sama seperti deret Maclaurin-nya. Jangan lupa X pangkat 2 tambah X pangkat 3. Jangan lupa seperti itu ya. Lengkap. Dengan lengkap harus kalian tulis ya. Oke, selesai dicatat ini? Selesai? Udah, Mem. Ya, oke. Yang terakhir. Nah, kalau yang minggu lalu kita kan sudah tulis sinus X untuk deret Maclaurin. Sekarang coba kalian tentukan deret Taylor untuk sinus X yang diperluas pada pi per 2. Coba kalian kerjakan ya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Harusnya sudah semakin cepat nih ya mengerjakan ya. Udah paham kan? Semua paham kan ini kan? Deret Taylor dengan deret Maclaurin udah paham semua nggak? Sudah paham belum? Sudah ya? Sedikit, Lumayan, Mem. Mem. Sedikit. Kalau sedikit ya di mananya yang belum paham? Maksudnya jangan sedikit lah, maunya banyak lah. Kenapa kok sedikit? Hmm? Coba dikerjakan dulu ini biar semakin paham ya. Nah, jadi untuk UTS, deret Maclaurin, deret Taylor sudah pasti keluar ya.
Bisa? A0-nya berapa ini? Hah? 0, mem. Nol. Coba A0-nya berarti sinus 90. Sinus 90 1, bukan 1, nol mem. ya. Satu, Nah, satu, mem. A0-nya 1 ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, A0-nya itu, jadi ini dia ya. Nah, kalau untuk deret Taylor jangan lupa dia harus kita kurang dengan H-nya. Nah, kebetulan H-nya tadi pi per 2 ya. Nah, nanti nanti kita catat catat pelan-pelan. Nah, jadi berarti A0-nya 1, AN-nya itu berarti seper N faktorial turunan ke N dari si sinus X kita evaluasi pada pi per 2. Jadi secara turunan pertamanya itu kan cos X. Nah, cos pi per 2 dia 0. Turunan keduanya adalah negatif sinus X. Nah, jadi A2-nya adalah negatif seperdua faktorial. Nah, jadi dari sini nanti kalian bisa lihat dia pangkat ganjilnya yang hilang. Nah, kenapa? Karena ini A3 nol. Nah, ya kan A4 balik lagi dia positif seperempat faktorial. Nah, jadi secara lengkap itu deret Taylor dari sinus X eh, di mana H-nya adalah sama dengan pi per 2 adalah 1 dikurang seperdua faktorial. Nah, X dikurang pi per 2 pangkat 2. Nah, ditambah seperempat faktorial. X dikurang pi per 2 per 4. Nah, dikurang seperenam faktorial. X dikurang pi per 2 per pangkat 6. Ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat perbedaan antara deret Taylor dari cos X dan deret Taylor dari si sinus X. Oke. Ini mau dicatat yang ini? Perlu, mem. Boleh, mem. Oke, oke, catat dulu. Biar pelan-pelan ya. Selesai ini? Selesai dicatat? Dah. Nah, ini dia untuk A1, A2 kan. Jadi semua yang ganjil dia hilang ya jadinya. Udah, selesai yang ini? Oke. Nah, ini dia ya A3 A4. Kembali lagi di sini A3 dia 0, A4 dia positif seperempat faktorial. Jadi dia eh, ganjilnya semua hilang, genapnya ada tapi alternate antara positif dan negatif. Sudah? Sudah ini?
Sudah ya? Sudah, Mem. Lengkapnya seperti ini ya. Nggak bisa dilihat. Oke, jadi sampai di sini ya. Jadi kita udah selesai deret ya. Nah, deret semua kita udah selesai. Eh, Nanti hari Jumat kita lanjutkan matriks ya. Jadi Jumat matriks, Senin matriks ya. Nanti hari Kamis kita ujiannya berarti sampai matriks ya. Sampai matriks. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Izin tanya, Mem. Ah, Kan Mem ada eh, tugas pribadi yang turunan dari rumus itu, Mem. ah, Itu ditulis tangan atau diketik, Mem? Tulis tangan boleh, ketik boleh. Oh, baik, Mem. Terima kasih. Oke, ya udah. Kalau begitu sampai jumpa Jumat ya, sampai jumpa Jumat. Mulai dicicil belajarnya, nggak terasa kan? Minggu depan udah mulai UTS. Kalau kalian misalnya nggak kalian cicil sekarang ya, nanti bisa-bisa ini ya, bisa-bisa kewalahan. Oke? Ya udah, sampai jumpa hari Jumat melalui Zoom lagi. Bye.